7 tips terbaik untuk lulus JLPT 2021. Saksikan sampai habis sehingga kamu tahu bagaimana cara untuk menghadapi JLPT 2021. Oke guys, komedeto bagi kamu yang sudah lulus atau berhasil untuk daftar di JLPT 2021. Nah, perjuangannya luar biasa kan? Sekarang saya akan mempelajari 7 tips. Tips yang pertama adalah kenali diri kamu, ya. Kalau misalnya saya bilang ini 7 tips pasti lulus, tetapi tentu aja ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang paling pertama kita harus tahu kamu sudah belajar sampai mana. Bukan berarti nonton video ini pasti lulus N1, bukan. Tetapi kita akan tahu kemampuan kita. Misalnya kamu pakai Minano Nihongo yang biasanya peserta di Southeast Asia sudah pakai. Kalau kamu lulus untuk Shokyu Ichi, kemungkinan kamu bisa ambil N4 itu sudah terbuka lebar. Kalau kamu ambil Shokyu nih, kemungkinan kamu sudah bisa N3 atau N2 ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya buku basic 1 kamu sudah bisa level 5, level 4. Kalau buku 2 biasanya kamu bisa level 3 atau level 2. Tergantung kemampuan dan kemandirian kamu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya bukan itu cuma textbook yang pertamanya, tapi tentu aja harus ada suplemen-suplemen supaya kamu makin pintar. Nah, perkenalkan, nama saya Diki Stefan SPD. Saya adalah pembuat channel YouTube Papa Sensei. Salah satu penulis juga di Alexpedia yang membantu Anda untuk bekerja maupun belajar bahasa Jepang secara gratis dan online di YouTube. Nah, kalau Anda baru pertama kali di sini, silahkan juga like, share, subscribe channel ini ya guys. Tips nomor 2 adalah pelajari kanji secepat mungkin, sesegera mungkin. Biasanya orang yang belajar kanji, refleksnya pada bilang belajar Jepang, udah kanji belakangan aja. Sebenarnya itu salah. Kenapa gue bilang gitu? Kalau kamu belajar kanji, kamu bisa tahu kosakata, kamu bisa tahu tata bahasa, kamu bisa tahu pembacaan terutama ya. Karena kalau bisa baca kanji akan membantu banget. Nah, kanji itu sebenarnya ada yang bilang susah. Nah, ternyata itu bukannya susah, tapi kamu nggak tahu caranya. Caranya terpaling gampang adalah belajar yang ringan-ringan dulu. Secara bertahap, ada jurung-jurungannya. Salah satunya ada kamu lihat playlist Papa Sensei yang mengenai kanji. Di situ gampang-gampang banget. Ada yang bakal bilang kegampangan, tetapi memang tujuannya itu supaya kita belajar secara menganalisa. Kalau kamu bilang, gue nggak mau deh nulis-nulis kanji ulang-ulang, gak apa-apa. Yang kamu perlu lakukan adalah kanji itu kamu ketahui bentuknya dulu dan cara bacanya dan artinya. Itu dulu. Onyomi-kunyominya belakangan, gak apa-apa. Tetapi, kalau kamu nanti kelihatan dengan perjalanan makin pintar, makin banyak yang kamu bisa kuasain, itu akan makin berguna. Kenapa? Pada N3 nanti, N3, N2, N1, kanji itu kebanyakan kanji semua. Dan kalau misalnya kamu bisa kanji, kamu akan lebih advance untuk belajar bahasa Jepangnya. Untuk belajar kanji sendiri, banyak juga cara yang lain. Seperti adanya namanya Todai News Master ya. Todai News ya. Todai News itu aplikasi yang kamu bisa baca, kamu bisa download di Google Play, dan di situ kamu bisa lihat dia ada kanji-kanji yang disesuaikan dengan kemampuan JLPT kamu seperti N5 atau N1. Kanjinya akan bervariasi dan dia berita-berita di Jepang diubah untuk kita yang belajar bahasa Jepang. Jadi berguna banget guys. Tips nomor 3 adalah textbooks atau aplikasi. Zaman sekarang udah canggih banget. Kamu tinggal pakai aplikasi di handphone, kamu klik JLPT dan di Play Store dan akan keluar banyak banget. Tetapi tentu aja namanya aplikasi, ada yang berbayar, ada yang enggak. Kamu bisa pakai yang free version ya. Tetapi menurut gue ada keterbatasannya. Tapi jangan khawatir, kalau kamu mau belajar juga ada textbook PDF ya. Biasanya banyak banget di komunitas yang sudah share, termasuk di komunitas Telegram Papa Sensei. Kamu jangan lupa join ya guys. Nanti di situ kamu bisa nanya JLPT N5, N4, N3 ya. Kamu bisa, saya akan sediakan. Bahkan nama N1 pun saya kasih tahu. Tetapi tentu aja kalau bisa kamu beli yang asli, belilah buku yang asli untuk mendukung atau mensupport kreatornya. Oke. Nah, ada 3 buku yang biasanya dipakai, yaitu Shinkansen Master, Marugoto, sama satu lagi Drill Master. Biasanya 3 buku ini yang paling terkenal. Tetapi biasanya harganya ini semua dalam yen, jadi agak sedikit lebih mahal. Nah, kalau caranya sendiri juga, kalau saya biasanya pakai YouTube-nya YouTube Papa Sensei. YouTube Papa Sensei itu ada pembahasan JLPT N4. Situ kamu bisa partisipasi. Saya akan posting di YouTube saya. Tetapi tetap aja kalau misalnya di Telegram, kalau kita ada pembahasan bersama, saya akan undang. Nah, kalau kamu mau join, silahkan juga join JLPT ya. Untuk JLPT di Telegramnya Papa Sensei. Nomor 4, tips nomor 4 adalah mentok. Kenapa gue
bukan dada mentok, tetapi mentok ini adalah kalau ada hal yang membuat kamu, kok gue nggak bisa jawab ya, gue kok masih nggak ngerti-ngerti aja, tinggalin. Kenapa gue bilang begitu? Karena banyak banget pattern yang harus kita pelajarin. Lewatin 1-2 ya bukan masalah, karena tujuannya kita adalah lulus JLPT, bukan dapat nilai sempurna kalau target kamu seperti itu. Tapi kalau target kamu untuk lulus dengan nilai sempurna, ya makanya pelajarannya harus dialokasikan lebih panjang lagi ya, bukannya langsung singkat, tapi harus kamu ulang. Tapi untuk saran saya, bagi kamu yang mau magang, mau TG, mau Kaigo, cari batas minimal lulus dari JLPT. Kalau kamu udah dapat minimal JLPT lulus, itu aja, maka kamu akan tambah pintar dan tambah bermadah. Kamu akan tambah pintar dan akan dapat lulus dengan lebih baik. Yang penting kan syaratnya kita punya sertifikat lulusnya dulu. Itu yang penting menurut saya. Jadi ketahuinya syarat-syarat lulus. Yang kedua adalah kamu harus belajar dengan syarat. Berikutnya, setelah kamu tahu, kamu sadar kamu mentok dan ada yang kamu nggak bisa, kamu harus juga masuk ke komunitas. Kamu tanya Mbah Google, kamu tanya ke orang-orang di komunitas, kamu tanya sensei kamu tanya senior-senior kamu, senpai yang mungkin udah pergi ke Jepang atau bagaimana, kamu tanya aja, tanya itu gratis, termasuk tanya ke Papa Sensei. Jangan lupa kalau kamu mau nanya apa, tulis di komen bawah ya guys. Tips nomor 5 adalah konsistensi. Namanya belajar tentu aja perlu konsisten. Apakah sehari 1 jam, atau sehari 3 jam, atau seminggu 3 kali 1 jam, atau seminggu 3 kali 3 jam, atau kamu ikut LPK yang belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kamu drill master. Kenapa konsistensi adalah sesuatu yang penting dalam mempelajari pembelajaran? Karena tidak mungkin ini tidur malam. Kita belajar bahasa, kita belajar apa, yang paling penting adalah exposure dan pengulangan. Ya, namanya itu harus diulang supaya makin paham, supaya makin jago. Bukan berarti kita sombong atau takabur, tapi namanya seperti skill apapun, ilmu padi makin dipakai akan makin merunduk. Jadi jangan takut salah, kamu terus coba, kamu harus belajar dan konsistensi. Kayak jadi seperti ngeles aja, mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tergantung. Kalau kamu target kamu Juli 2021, ya udah kamu belajar tiap hari kali 1 jam atau kali 3 jam, karena udah tinggal dikit dan kamu pasti lulus. Oke? Nomor 6 adalah rencana belajar. Selain Mokuteki, kalau kamu lihat video sebelumnya bersama Novi Sensei, kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita belajar apa, kita rencana belajar. Oh, kalau gini tahun ini gue harus lulus N sekian, tahun depan gue lulus N sekian, gitu-gitu. Kalau kamu mau JLPT-nya nggak mau N5 langsung N4 nggak apa-apa, tapi kita tentu aja ada keterbatasan dan harus cara belajar yang lebih baik dan lebih benar. Jadi konsistensi dengan pembelajaran kamu dan buat dengan schedule yang semudah mungkin untuk kamu, sehingga tidak ada alasan kamu bilang kamu tidak ada waktu untuk belajar. Nah, tips nomor 7 atau tips paling penting. Tips paling penting adalah drill atau renshu. Ya, renshu ini adalah latihan. Seperti di Papa Sensei juga selalu mengajak untuk bikin membahas soal JLPT N4. Tujuannya apa? Dengan banyak drill akan semakin terbuka wawasan kita, semakin gampang banget untuk berpikir dalam posisi itu. Ingat, JLPT itu adalah pilihan ganda soalnya. Kalau pilihan ganda pasti ada patternnya, pasti ada cara metodenya, kita bisa ambil tarikannya ya, karena kita udah dikasih tahu grammarnya, kita udah dikasih tahu kosakatanya, kita udah dikasih tahu kanjinya, kita udah dikasih tahu cara bacanya, semua itu bisa kita pelajari. Jadi dengan JLPT itu ya harus kita ulang terus, seperti minum obat, karena obat yang baik itu pasti pahit, tetapi obat yang pahit kalau kita minum kita akan sembuh, dan kedepannya kita akan bisa sukses untuk belajar dan bekerja di Jepang ya. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana? Apakah cara saya ada yang salah? Ada cara kalian lebih baik? Silahkan tulis komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini supaya kamu makin pintar dan dapat berkah. Oke? Yo, aku Komades. Otskara sama deh.